Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi pagi ini dalam program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Tepatnya hari ini, hari Sabtu, tanggal 21 November 2020. Sebelum kita memulai untuk merenungkan firman Tuhan, marilah kita awali program Satu Hati pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa yang ada di kerajaan surga yang mulia, terima kasih atas berkat yang Bapa berikan kepada kami semuanya. Terima kasih atas hari baru, terima kasih atas berkat keselamatan, terima kasih atas berkat kesejahteraan, terima kasih atas berkat kesehatan, dan terima kasih atas berkat damai sejahtera di pagi hari ini. Doa ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak semuanya, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Yesaya 44 ayat 27 sampai 28. Dan untuk Satu Hati pagi ini, tema kita adalah dipakai Tuhan. Untuk mendukung renungan hari ini akan dibantu oleh adik kita Nabila. Silakan Dek Nabila. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Yesaya 44 ayat 27 dan 28 yang demikian. Akulah yang berkata kepada tubir lautan, jadilah kering. Aku mau mengeringkan sungai-sungaimu. Akulah yang berkata tentang Koresi, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah, ia dibangun. Dan tentang bait suci, baiklah, diletakkan dasarnya. Demikian firman Tuhan. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mendengar dari pembacaan ayat Yesaya 44 ayat 27 dan 28 ini, kita berusaha untuk memahami apa maksud dari ayat itu. Kita berusaha untuk mengambil makna dari tema pada pagi hari ini, yaitu dipakai Tuhan. Untuk bisa menjawab itu dan mengambil makna dari ayat tersebut, kita bisa dibantu dengan membaca ayat-ayat yang sebelumnya. Khususnya jika kita cermati Yesaya 44 ini dari ayat 1. Di dalam bacaan tersebut kita menemukan ada beberapa peristiwa atau beberapa fenomena yang itu kontradiktif. Antara lain, ketika orang membuat patung, maka pada sisi yang berseberangan, Tuhan jelas-jelas menyatakan dialah yang membuat dan membentuk manusia. Dialah yang membuat bangsa Israel. Ketika manusia meminta tolong kepada patung yang dibuat, di sisi yang berseberangan, Tuhan menyatakan, Aku telah menolong kamu dan menebus dosamu. Dan ketika manusia telah membuat banyak kesalahan, tegar tengkuk, dan melihat ada banyak kehancuran di sana-sini, Tuhan membangun kembali kehidupan manusia. Tuhan membangun kembali kota Yehuda dan membangkitkan kembali Kores. Apa yang kita bisa dapat dari peristiwa ini? Dalam peristiwa apapun di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan siapapun orang yang terlibat dalam peristiwa itu, semuanya itu tidak lain sebenarnya adalah jalan yang dipakai Tuhan untuk senantiasa mengingatkan kepada kita tentang siapa Tuhan itu sesungguhnya. Dari peristiwa ini kita belajar bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta dan Dia menguasai ciptaannya. Tuhan adalah penyelamat yang menyelamatkan dan membebaskan kita dari dosa. Dan Tuhan adalah Sang Pembaharu yang memperbaiki kembali kehidupan kita
yang kita rasa itu sudah hancur, Tuhan memberi harapan baru. Dalam setiap peristiwa hidup kita, jika kita refleksikan, maka Tuhan selalu dan senantiasa memakai kita untuk menunjukkan peran dan kuasa-Nya itu. Mungkin kita akan rasakan itu ketika kita sedang berdoa. Setiap kali kita berdoa, sejak awal kita memikirkan Tuhan, kita sudah menyerahkan diri kita sepenuhnya pada kuasa-Nya. Kita sadar betul bahwa Tuhan adalah yang menguasai dan menciptakan hidup kita. Kita juga selalu merasakan bagaimana kita senantiasa memohon petunjuk jalan, perlindungan, karena Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Dan kita setelah berdoa merasakan sebuah kelegaan, seperti ada sebuah semangat baru setelah kita selesai berdoa, apalagi ketika menghadapi sebuah pergumulan. Jadi sesungguhnya peristiwa di dalam hidup kita ini adalah refleksi akan peran dan kuasa Tuhan. Sama seperti ketika kita berdoa. Mari kita jadikan peristiwa kehidupan kita sehari-hari adalah sebagai alat untuk merefleksikan dan menghayati peran Tuhan itu. Bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta yang menguasai hidup kita. Bahwa Tuhan adalah penuh kasih dan penyelamat. Dan Tuhan adalah roh pembaharu kehidupan kita sehari-hari. Selamat menjadi tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan selamat terus menghayati Trinitas Tuhan ini. Amin. Bapak, Ibu, adik-adik dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan tutup program Satu Hati pada pagi hari ini dengan doa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang menjadi tuntunan, pencerah, dan bimbingan dalam langkah kehidupan kami sehari-hari. Mampukan kami untuk selalu menghadirkan Tuhan dalam setiap peristiwa kehidupan kami sehari-hari dan menghayati peristiwa itu sehingga kami semakin kuat di dalam iman kami. Mungkin berat di dalam setiap pergumulan, tapi kami yakin Tuhan akan memampukan.